mungkin ada di dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian. Baik, rasanya sudah pukul 7 ya. Ya, kalau lihat di jam tangan saya ini sudah pukul 7. Semoga sudah pukul 7 jadinya. Pukul 9, pukul 7. Pukul 9 ya, di jam tangan saya sudah pukul 9, semoga di jam Bapak Ibu juga pukul 9 ya. Jadi kalau begitu kita bisa membuka secara resmi untuk kegiatan sosialisasi ini. Ya baik, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di dalam ruang Zoom pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun baru ini banyak hal-hal baik yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu tentunya kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh mendapatkan berita yang bagus ya, berita yang baik Bapak Ibu, bahwa hari ini dilaksanakan sosialisasi untuk persiapan kita melaksanakan vaksinasi COVID-19 di minggu depan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang baik di awal tahun ini, di awal tahun 2022 melalui pelaksanaan pemberian vaksinasi ini boleh menjadi momentum yang terus menyertai kita di tahun 2022 ini ya, segala berkat kebaikan boleh terus menyertai kehidupan kita. Pandemi yang sudah kita lewati selama 2 tahun boleh perlahan-lahan pergi dari kehidupan kita, baik sebagai kehidupan pribadi, sebagai sosial ya, secara sosial, terutama bagi anak-anak kita yang mengikuti pendidikan yang saat ini ya PJJ dan PTMT terbatas waktunya. Baik Bapak Ibu, pagi ini juga hadir bersama kita di tengah segala kesibukan yang luar biasa, Bapak Dr. Haji Toat Ma'ruf dari Puskesmas Pamitran, Kepala UPT Puskesmas Pamitran ini luar biasa. Kemarin waktu koordinasi saya hanya minta 1 petugas ya, tapi ternyata yang malah mau bergabung dengan kita Bapak Dr. Haji Toat Ma'ruf. Terima kasih Pak Dokter yang pagi ini bergabung. Mungkin Bapak Admin bisa di spotlight dulu Pak Dokter. Ya, terima selamat kasih. pagi Pak Dokter, terima kasih. Sungguh luar biasa ini Pak, karena awalnya cuma minta tenaga, tapi ternyata malah Pak Dokter yang betul langsung berhubungan dengan kita Bapak Ibu dari SDK Penabur sebagai orang tua yang akan memberikan kesempatan anaknya vaksin pada minggu depan. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu mempersingkat waktu karena kita ini hanya sesi tanya jawab saja. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah baca ya di surat bahwa pelaksanaannya itu di hari Selasa dan Rabu. Jadi di dalam rapat koordinasi kami dengan pihak Puskesmas Pamitran yang nantinya akan menjadi fasilitator pelaksana di dalam kegiatan vaksinasi ini, kita memang karena cukup banyak siswanya, jadi untuk tetap supaya prokes berjalan baik, juga kelancaran pelaksanaan vaksin dibagi menjadi 2 hari pemberian vaksinnya. Ada di yang hari Selasa, tanggal 11 itu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas kecil, lalu di hari Rabu tanggal 12 itu pelaksanaannya untuk siswa kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kita bersyukur karena di dalam kesempatan rapat koordinasi kemarin, kita diberi kesempatan untuk memulai ya Pak Dokter ya, untuk Kecamatan Kejaksan, betul ya Pak Dokter ya? Ya, jadi kita ini pertama nih Bapak Ibu ya, untuk Kecamatan Kejaksan ini kita bersyukur karena kesempatan itu diberikan untuk kita. Nah, kalau begitu tanpa memperpanjang lagi penjelasan, saya akan menyerahkan kepada Bapak Dr. Haji Toat Ma'ruf untuk langsung mungkin memberikan sedikit penjelasan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mau memberikan aturan main ya di dalam kegiatan kita hari ini. Jadi nanti untuk pertanyaan yang akan diberikan ya setelah Dr. Toat nanti memberikan informasi, untuk pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu, untuk yang langsung pertanyaan yang akan langsung lewat mungkin bisa raise hand, 3 orang penanya pertama itu akan
dibuka kesempatan. Setelah itu saya akan bacakan pertanyaan lewat chat sebanyak 3, lalu lanjut lagi ke penanya yang langsung bertanya. Jadi seperti itu terus sampai nanti kita mengakhiri sesi ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, dan yang kedua mohon sekali ini Bapak Ibu didengarkan untuk pertanyaan yang diberikan supaya kita tidak mengulang-ulang pertanyaan yang sama ya. Jadi supaya waktunya ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertanyaan yang lebih lengkap, informasi yang lebih lengkap bisa diterima Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu kerjasamanya. Saya serahkan kepada Dr. Haji Toat Ma'ruf. Terima kasih moderator. Selamat pagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu wali murid BPK Penabur, tentunya kita patut bersyukur karena dalam 2 tahun kita diberikan cobaan sama Tuhan Yang Maha Esa, suatu cobaan yang cukup berat di sisi segala lini, yang mana itu membuat anak-anak kita jarang ketemu sama yang lain, kita jarang ketemu sama keluarga yang lain, terus sisi dengan ekonomi juga kita ya segalanya terhempas semuanya. Dan saat ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan bisa bertemu di tahun baru. Tentunya ini adalah suatu berkat dari Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada kita. Untuk itu hari ini saya hanya sedikit memberikan informasi tentang masalah imunisasi anak usia 6-11 tahun. Yang mana ini sesuai dengan rekomendasi dari ITAGI, Indonesian Technical Advisor Group on Immunization Indonesia, dan juga atas dasar dari rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, dengan jumlah penduduk utamanya anak 6-11 tahun ini cukup lumayan banyak, sekitar 26 juta di Indonesia. Tentunya ini akan menambah sisinya dengan herd immunity yang akan kita capai. Yang kedua, kasus COVID untuk anak memang nggak banyak, sekitar 13% di Indonesia. Angka kematian juga lumayan agak ya nggak terlalu tinggi, nggak, sekitar 1-2% angka kematiannya. Nah, ini tentunya tujuan dilakukan vaksinasi adalah satu untuk meningkatkan imunitas, tapi bukannya kemudian kita nggak akan terkena, enggak. Minimal mengurangi gejala dan angka kesakitan dari setiap anak yang kita didik. Yang kedua, kita juga mengurangi penularan. Kenapa penularan ini bisa dikurangi? Kalau anak-anak kita diimunisasi, kita semua diimunisasi, kita nggak tahu yang menularkan siapa. Bisa dari orang tuanya, bisa juga dari orang tua yang lainnya, bisa juga dari guru-guru, para pengunjung, pengantar, yang notabene-nya kita nggak tahu yang ngantar. Kalau yang ngantar kita mungkin kita oke, aware. Ya, nah tentunya dengan demikian anak-anak kita lindungi untuk itu. Yang terakhir ya tentunya kita menuju ke arah herd immunity, di mana kita membuat imunitas secara keseluruhan di Indonesia ini. Itu yang kita lakukan. Terima kasih partisipasi dari pendidikan, sisinya untuk bisa melindungi anak-anak didik kita sebagai generasi penerus nanti ke depan. Tentunya kita menginginkan generasi penerus yang lebih baik daripada kita ini, yang dulunya adalah hanya makan polet dan yang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang berbeda, generasinya berbeda. Untuk itu, dari pemerintah pusat, dengan sisi adanya wabah pandemi COVID ini, kita laksanakan vaksinasi 6-11 tahun itu. Tentunya pelaksanaan vaksin ini tidak hanya serta-merta kemudian kita vaksin, enggak. Kita akan melakukan screening. Kita lakukan screening, ada apa, bagaimana, seperti apa. Makanya nanti akan diberikan suatu kartu screening atau kartu kendali yang akan dibagikan ke ibu bapak wali murid. Kenapa? Yang tahu adalah orang tua murid dari tiap-tiap anak didik kita.
Nah, itu yang tahu kondisi kesehatan saat ini bagaimana, seperti apa, akan dibagikan. Tujuannya adalah biar ada riwayat penyakitnya, biar tahu riwayat penyakitnya. Boleh dan tidaknya akan kita lihat dari screening itu. Jadi tidak mudah, tidak gampang, kemudian langsung kita suntik, enggak. Ada proses. Yang selanjutnya adalah dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, di sana ada item-item yang di-screeningkan. Tentunya itu akan memberikan suatu aware buat kita semua sebagai pelaksana vaksinasi. Ya, yang kita butuhkan adalah satu kejujuran dari seluruhnya. Yang terakhir adalah rekomendasi dari IDAI, ITAGI, dan juga dari Kementerian Kesehatan yang diberikan bukan vaksin yang lain kecuali hanya Sinovac atau CoronaVac. Kenapa gitu? Karena base pembuatan vaksin ini akan berbeda-beda. Sinovac dan CoronaVac memang base-nya adalah dibuat dari virus yang dilemahkan. Maaf, bukan dilemahkan, dimatikan. Namanya bahasanya attenuated. Jadi base-nya adalah vaksin yang dimatikan. Base itu yang dibuat untuk pelaksanaan vaksin ini, pembuatan vaksin ini. Sehingga dengan jumlah penelitian yang begitu banyak, dengan jumlah sampel yang begitu banyak, ternyata efek sampingnya tidak begitu banyak. Yang sering adalah nyeri di tempat penyuntikan, sometimes ada panas, seperti biasa kalau kita suntikan vaksinasi pada anak-anak. Ada juga yang posisinya merangsang ya, capek, semua itu pasti ada. Itu munculnya biasa hari ketiga, atau mungkin juga alergi terhadap zat-zat yang ada di dalam pelarut di vaksin itu. Tentunya riwayat alergi pada anak-anak ini yang perlu kita sikapi. Alergi apa? Alergi zat yang disuntikkan. Mungkin dulu pernah vaksinasi, begitu disuntikkan alergi. Nah, ini yang jangan dulu dilakukan vaksinasi. Itu yang diinformasikan lebih jauh. Nah, kapan itu yang perlu kita sikapi. Nanti kita akan bertanya lagi lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Sekilas nanti sekalian tanya jawab agar lebih bisa dua arah, tidak hanya one way traffic aja, bisa two way traffic, sehingga kita lebih mudah untuk memberikan apa sih, bagaimana sih, seperti apa sikapnya, agar semuanya bisa sehat. Kemudian anak didik kita sebagai penerus bangsa ini akan lebih baik lagi, akan terjaga semua. Semangat kita adalah herd immunity untuk mencapai pendidikan lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Monggo silakan ya, ada yang mau tanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Pak Dokter untuk informasinya. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa penting sebetulnya ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa, sudahlah, nggak usah gitu ya. Nanti kalau teman-temannya udah divaksin juga herd immunity timbul. Jangan ya Bapak Ibu, jangan kita menggantungkan kepada orang lain. Mari kita ikut mensukseskan pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun, karena sebetulnya itu juga berefek baik bagi anak-anak kita ya. Jadi tidak usah menunggu sampai herd immunity muncul ya, nanti biarin aja deh orang divaksin dulu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa vaksin yang diberikan juga aman ya untuk anak-anak kita. Baik, kalau begitu kita akan langsung ya Pak Dokter ya untuk memulai ya, kita. siap. Ya, baik, 3 orang penanya dari yang secara live boleh raise hand. Saya akan bacakan di sini siapa Bapak Ibu yang mungkin sudah raise hand. Boleh langsung mengajukan pertanyaan. Pagi, Bu. Oh, oke, siap. Baik, silakan. Ini yang bertanya Oma dari Louis. Ya, silakan Oma. Ya. Pagi Pak Dokter. Pagi Bu, sehat Bu. Puji Tuhan, sehat. Ini saya mau tanya Pak Dokter, kalau mamahnya punya riwayat autoimun, anaknya aman nggak di vaksin Sinovac itu Dokter? Terima kasih.
Oke. Ada lagi ya? Atau yang lain dulu? Ya, Atau langsung aja? mungkin langsung saja ya Pak Dokter ya. Boleh. Jadi biar nanti yang mau bertanya tidak mengulang lagi, barangkali pertanyaannya sama gitu ya. Oke, Jadi langsung siap. mendengarkan penjelasan dari Pak Dokter saat ini. Monggo Ya. Pak Dokter, silakan. Ya. Penyakit autoimun kalau kondisinya saat ini lagi tenang, itu bukan ada masalah. Hampir semua penyakit itu autoimun. Gitu ya. Recommended dari dokter anak dan dokter alergi menyampaikan penyakit autoimunnya apa yang pertama. Yang kedua, kalau saat ini tidak lagi ada serangan, tidak kondisinya lagi tenang, itu boleh. Boleh. Apalagi kalau orang tuanya yang kena, tapi anaknya kan enggak. Gitu. Hanya riwayat orang tua. Jadi yang dipikirkan adalah anaknya, bukan orang tuanya. Orang tua mungkin bisa turun, tapi sekian persen, hanya sekitar 3-4% kejadian untuk menurun. Kalau anaknya itu autoimunnya kena alergi, kalau anaknya bisa berubah, kita ajarin yang baik. Maksudnya itu ya olahraga, biar kita kenalkan apa sih alerginya, autoimunnya apa, itu akan bisa baik. Jadi kalau anaknya yang bukan kena autoimun, masih tetap direkomendasikan untuk vaksinasi. Pada prinsipnya tidak pada saat lagi serangan. Demikian Ibu. Iya, makasih Pak. Makasih. Maaf Pak, ini saya mau tanya lagi Pak. Ini kebetulan kan mamahnya kan meninggal karena autoimun Pak, 1 tahun yang lalu. Autoimunnya kan kekentalan darah. Ya. Nah, tapi ini gejala anaknya kan katanya kalau autoimun kan dia kan alergi ya Pak ya. Nah, salah satu yang mamahnya pernah ada tuh dia kalau pagi kan bersin Pak. Bersin tuh nggak pernah berhenti, bisa sampai 5-6 kali. Nah, ini di anaknya nih ada Pak, itu tuh. Nah, kan katanya kalau kita mau ngetes anaknya ada autoimun atau enggak kan nanti setelah remaja ya Pak ya, baru ketahuan ya Pak? Iya, benar sekali. Jadi ini, autoimun itu aslinya bisa kita kendalikan dengan cara apa? Pola hidup. Kalau dia bersin terus, olahraganya yang kurang baik. Kenapa? Endorfinnya nggak muncul. Gitu ya. Nah, kalau ada pengentalan darah, berarti memang ada gangguan di fungsi pembekuan darahnya. Sehingga produksi sel-sel darahnya juga kurang baik. Utamanya untuk pembekuannya. Gitu ya. Nah, ini seringnya adalah kejadian gangguan darah itu pada remaja. Ya, seringnya pada remaja. Pada anak-anak jarang. Kalau ada sesuatu biasanya terjadinya adalah kayak leukemia. Itu muncul sekitar ya remaja muda. Sekitar SD kelas 6. Itu mulai muncul. Munculnya apa? Munculnya biasanya sosok gigi yang sering berdarah dan yang lain-lain. Masih banyak lagi. Gitu ya Bu. Jadi kalau dari IDAI is okay, boleh dilakukan. Prinsipnya tidak lagi serangan. Misal pada saat ini lagi serangan. Pada saat ini hari ini itu posisinya dia gatal-gatal. Ya, jangan dulu. Gitu ya. Ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Terima kasih Miss Abel. Ya, sama-sama Oma. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kita lanjut ke penanya kedua yang mau bertanya secara langsung. Jangan halo, Pak Dokter. Halo. Oke, ini dengan Mama Kenzo Kalisto. Dengan omanya, omanya Kenzo, iya. Mau tanya ya. Kenzo tuh kena penyakit gondongan ya. Sudah 2 minggu. Apa boleh divaksin? Sudah diobatin sih, tapi masih ada sedikit. Belum kempes sekali. Bisa divaksin enggak? Atau kapan gitu boleh divaksinnya? Oke, saya jawab ya. Saya jawab langsung ya. Gondong itu adalah salah satu penyakit infeksi di kelenjar air ludah. Infeksi di kelenjar air ludah. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah salah satunya virus.
Makanya anak-anak itu sebagian kita berikan vaksin MR. Nah, itu salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya suatu infeksi di kelenjar air liur, MMR itu. Ya, kalau toh mau divaksin, menurut saya sih ditunda dulu. Tunda dulu seminggu belum lagi. boleh ya? Ya, seminggu lagi ditunda. Baru boleh kalau mau vaksin nanti seminggu kemudian datang ke puskesmas, boleh kita terima. Gitu ya, Bu? Harus sembuh sekali. Harus sembuh Iya. sekali dulu ya? Iya. Oh, makasih ya, Dok. Sama-sama. Sehat-sehat ya. Gak ada suaranya, Miss. Cek, ya baik. Tadi soalnya saya baca di chat, katanya suara Miss Abel kecil sekali gitu. Jadi saya tadi bergerilya cari mic baru, malah nggak nyala. Maaf ya Bapak Ibu ya, semoga tetap lancar sampai selesai nanti. Tadi sudah ada 2 penanya pertama, ya satu lagi sebelum kita masuk ke kolom chat. Ada Bapak Ibu yang akan bertanya langsung kepada Pak Dokter? Saya Miss. Ya, monggo Bu, silakan. Siang saya mamahnya Jevan kelas 6A. Saya mau nanya, ini kalau misalnya dosis anak itu kan lebih beda dengan dosis dewasa ya. Nah, saya mau nanya, ini anak saya itu kan tingginya aja udah 150 lebih, beratnya 65 kilo. Itu kan sebenarnya udah seperti dewasa. Apakah dosisnya tetap seperti dosis anak atau udah ikut dosis dewasa ya, Dok? Oke, saya jawab ya. Sesuai dengan apa yang direkomendasikan dari ITAGI dan IDAI serta Kementerian Kesehatan, dosis dewasa sama anak untuk vaksin ini yang saat ini adalah sama, 0,005. Jadi dosisnya sama, Bu. Yang diberikan orang dewasa sama anak sama. Gitu ya, yang diberikan sama. Antara orang dewasa sama anak sama dosisnya. Vaksinnya sama, Sinovac atau CoronaVac. Gitu ya, Bu? Oh, jadi kalau buat anak bukan setengah dosis dewasa ya, Dok ya? Sama persis ya? Itu kalau obat, iya. Dan beberapa vaksin, contohnya hepatitis, itu dosisnya akan berbeda, ada usianya. Ya, untuk COVID ini saat ini yang direkomendasikan sesuai dengan UEA itu posisinya sama dosisnya besarannya 0,005, maaf, 0,05. Gitu ya, Bu. Oke, terima kasih, Dok. Sama-sama. Ya, baik. Bu, saya mau tanya dong. Oke, silakan Pak. Pagi Pak, saya mau tanya, Dok. Anak saya kan vaksin pertama itu tanggal 17 Desember ya, Dok ya. Nah, ini kan mau ada vaksin lagi nih. Sementara kalau di SMS itu dianjurkan tanggal 14 Januari ya vaksin keduanya. Nah, kalau di sekolah ini kan tanggal 11 ya atau 12 gitu. Lebih awal nggak masalah gitu. Nah, memang di dalam aturan yang ada minimal 28 hari, Pak. Kalau tanggal 17 kemarin sudah vaksin, nanti nunggu, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau ini Dok, misalkan saya ikut sekolah lain itu emang harus pakai rekomendasi dari sekolah atau kita bisa langsung aja sih, Dok? Biasanya? Gini, kita berbasisnya adalah berbasis sekolah aslinya. Berbasis sekolah aslinya. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk mempermudah aja, untuk mempermudah monitoringnya. Seandainya ada klaster sekolah, kita lebih mudah untuk monitoringnya. Bagaimana melakukan isolasi, bagaimana penanganannya, biar tahu semua nanti. Tapi kalau misalkan nunggu sampai di sekolah BPK yang di ini yang bersangkutan ini Februari kan bukannya terlalu lama ya, Dok? Nanti nggak efektif apa vaksin pertamanya? Enggak, kan jadi Bapak kan Desember nih. Iya. Ya, kalau Bapak mau lakukan vaksinasi kepamitan juga boleh. Enggak masalah, karena kan jatuhnya harusnya
Januari kan? Iya. Iya, boleh aja, tentunya Nggak, dihitung sesuai dengan jadwalnya gitu. tapi nggak ada efeknya gitu dok, kalau sebelum 28 hari. Harus baiknya adalah 28 hari, minimal 28 hari. Terus Kan kalau 17. maksimalnya berapa? Hah? Maksimalnya berapa hari? Vaksin pertama. Maksimal tidak disebutkan, maksimal tidak disebutkan di sana. Oh, Ya, iya. posisinya minimal 28 hari. Nah, setelah 28 hari vaksin yang kedua, itu akan muncul kekebalan setelah 2 minggu. Kekebalannya baik-baik betul itu. Gitu ya. Oke dok, makasih. Ya, oke. Baik, cukup jelas ya Bapak Kalnix ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Ya memang mungkin karena tadi ya jadwalnya sudah duluan ya Pak Dokter udah vaksin di luar. Ya baik, kalau begitu Bapak Ibu untuk 3 penanya melalui chat saya bacakan ya. Dari yang pertama ini dari Bapak Samuel, ini pertanyaannya kalau bukan alergi obat tapi alergi makanan, masih boleh divaksin enggak Pak Dokter? Monggo Pak dijawab dulu. Barangkali sama pertanyaannya dengan yang lain. Oke, terima kasih. Kalau alergi makanan tentunya nggak akan nyambung dengan produk-produk yang akan dilakukan pemberian vaksin tadi. Jadi alergi makanan mah nggak masalah. Tentunya kita siapkan. Kan kita nggak tahu namanya alergi kapan aja bisa muncul. Gitu. Jadi boleh hasilnya. Ya, baik. Gitu. Boleh Pak. Bapak Samuel, berarti boleh ya? Jawabannya sudah diberikan oleh Pak Dokter. Baik Pak, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Dokter. Ini karena kebetulan kan 6-11 berarti ada anak-anak kelas 6 di sekolah kami yang mengikuti. Nah ini pertanyaannya mungkin kalau anaknya yang wanita, yang perempuan itu sudah besar, kalau sedang datang bulan apa boleh divaksin? Datang bulan tidak ada pernyataan bahwa dilarang untuk vaksinasi. Ya. Jadi tidak ada larangan seorang yang lagi haid untuk divaksin, maaf. Untuk divaksin boleh-boleh saja. Iya, oke, baik Dok. Kalau begitu aman ya bagi Bapak Ibu yang mungkin punya anak gadis ya di tanggal 11 dan 12 itu bisa dilaksanakan vaksinasi. Nah, yang selanjutnya ini terakhir ya untuk yang di kolom chat. Pagi Pak Dokter, berapa lama anak setelah vaksin harus istirahat di dalam rumah atau tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah? Jadi berapa lama setelah vaksin itu mereka harus dikurung lah istilahnya dokter. Gimana dokter? Berapa lama? Kalau masalah itu tidak ada pedoman yang jelas, ya, tidak ada. Apakah setelah divaksin nggak boleh kemana-mana? Oh boleh aja, mau makan apa itu juga boleh, gitu. mau main kemana aja boleh. Cuman yang nggak boleh jangan berkerumun, sesuai dengan protokolnya, itu aja. Oke, tetap Kalau mengikuti mau, prokes pokoknya ya dok? iya, mau olahraga boleh aja, Iya. tapi jangan lupa makan dulu gitu kan. Iya, yang penting prokes ya Bapak Ibu tetap setelah anak-anak nanti divaksin tentu kita memantau ya supaya kondisi anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Mungkin kalau anak-anak yang suka begadang ya tidur malam ya kita minta anak-anak juga ikut bekerja sama untuk menjaga kesehatan. Baik Pak Dokter, kita lanjut ke pertanyaan di live ya. Silakan Bapak Ibu yang mau langsung bertanya karena tadi 3 di chat sudah. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung, silakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke chat ya, Pak Dokter ya. Sebentar, dari Davin, kayaknya maaf Bapak Ibu admin yang bagian atas ini agak terpotong. Nah, oke, siap. Dari Ibu Shirley. Kalau mamahnya mau ikut vaksin kedua Sinovac, bisa enggak? Pengasuhnya juga pengen vaksin pertama Sinovac. Wah, ya udah saya serahkan ke Pak Dokter nih. Walaupun memang agenda kita kan 6-11 ya, tapi saya serahkan ke Pak Dokter. Monggo Pak, gimana baiknya? Gini, kami membawa vaksinnya sesuai dengan jumlah siswa. Problemnya di situ aja sih. Terus kemudian pikir yang kita buat untuk entry data itu posisinya entry data yang sudah terentry itu adalah anak didik. Betul. Iya. Nah, kalau toh ada nanti yang mamanya mau ikut, kemudian siapa yang mau ikut, nanti mungkin selesai dari anak-anak deh. Iya. Mudah-mudahan masih ada sisa gitu ya.
Iya, baik dok. Terima kasih loh. Tetap difasilitasi seandainya ada. Berdoa saja Mam supaya nanti mungkin kita bisa memberikan untuk orang tua ya. Bagi yang terlewat mungkin vaksin kedua atau belum ya. Baik lanjut ke dari Davin. Oh ini murid saya ini. Mama Davin bertanya, dok kalau anaknya ada rinitis alergi dan batuk alergi, tapi sudah dicek tidak ketahuan pencetusnya apa. Dan hampir setiap hari kalau bangun tidur batuk pilek. Apa boleh divaksin? Nah, ini dia. Ini seringnya ini adalah namanya rinitis alergi itu seringnya adalah latihan fisiknya yang kurang. Utamanya untuk setelah mandi pasti bersin terus. Iya. Atau saat siang sore hari mau lagi mandi, habis itu bersin lagi, batuk-batuk lagi. Dari dokter THT dan juga dokter anak menyampaikan bahwa ini bukan suatu larangan untuk dilakukan vaksinasi. Bukan suatu larangan untuk dilakukan vaksinasi. Jadi boleh aja. Oke, berarti boleh ya, Gitu. aman ya dok ya, Ya, bisa dilakukan aman. pemberian vaksin. Oke, Ya. baik dok. Terima kasih, Mama. Sudah terjawab ya Bu tadi pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Sebentar, saya mau tanya dulu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau tanya langsung? Tapi Karena saya Isabel, udah baca chat udah agak beberapa banyak ini. Isabel, Oh, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya boleh open cam, ya supaya jelas siapa yang bertanya nih gitu. Ya maaf ya Bapak Ibu, punten nanti kalau bertanya open cam. Ya silakan Mama Aurora, ya silakan Mama Aurora. halo dok, mau tanya, misalnya Ya. anak ini tuh lagi batuk pilek dalam minggu ini, vaksin kan tanggal 11 ya. Ada jeda nggak dari dia sembuh sampai untuk vaksin? 1 Pasti. minggu. Aja. Oke, 1 minggu harus sehat dulu. Tidak boleh langsung. Ya? Oke, siap. Kasih Gitu dokter. ya. Jadi Sama-sama. sehat dulu ya Bu, baru bisa nanti mengikuti vaksinasi. Ya baik, terima kasih Mama Aurora. Ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung? Silakan. Kalau tidak ada saya lanjut ke chat, kolom chat. Baik, kalau itu, oh ini ada pertanyaan yang terlewat tadi ya. Pak dokter, kalau anak ada asma, apa bisa ikut vaksin juga dok? Ada asma ternyata anaknya, Ya. kelas 3A. Ya usianya berarti mungkin sekitar 8 tahun ya dokter ya. Ya. Asma itu memang sifatnya adalah sifat alergi. Sedikit ada gangguan autoimun. Dari dokter paru dan dokter anak menyampaikan bahwa pada saat kita mau melakukan vaksinasi, bila tidak terjadi serangan, maksudnya dia tidak sesak nafas, minimal standar dari dokter paru itu minimal itu 2 bulan ke belakang tidak pernah serangan. Itu boleh divaksin. Oke. Gitu ya. Iya. Jadi kalau dia 2 bulan terakhir tidak ada serangan apa-apa, oke-oke saja. Gitu. Oke, baik dok. Semoga Mama Delon ingat nih ya, terakhir kali anaknya serangan kapan ya? 2 bulan terakhir tidak ada boleh Bu. Oke, baik terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Bapak Ibu barangkali pertanyaannya sama, mohon didengarkan penjelasan dari Pak Dokter ya, supaya nanti bisa lanjut karena ini agak banyak yang di kolom chat. Dok, kalau anak pernah operasi usus buntu, anaknya pernah operasi usus buntu, nah ada pengaruhnya enggak kalau ikut vaksin? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya ya, aman Iya, kalau begitu. aman. Iya, oke aman Bu, sudah bisa nanti langsung ikut vaksinasi. Dari Mama Arjuna, kelas 2A, Pak Dokter, saya mau tanya, kebetulan anak saya itu sudah divaksin Sinovac pada hari Selasa kemarin. Wah Ibu duluan. Nah reaksi tubuhnya itu malamnya agak demam dok, mungkin bisa dijelaskan dok, apa saja yang harus dilakukan untuk anak-anak yang selesai divaksin. Ya monggo Pak Dokter. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah persiapan ibu-ibu biasanya di rumah nih. Saat divaksin seringnya panas. Ya paling kita berikan obat panas. Mau apa aja, nanti kalau saya sebut barang, apa mereknya nanti saya disuruh jualan. Ya udah paracetamol gitu boleh gitu ya. Boleh aja.
terus minum yang banyak, itu wajib ya gitu ya. Minum banyak, apalagi kalau anak-anak itu kondisinya begitu dia panas, kan malas makan nih, malas minum nih. Nah, sedangkan anak itu lebih mudah untuk dehidrasi. Karena apa? Aktivitasnya yang banyak. Nah, untuk itu diperbanyak minum, makannya diperbanyak. Kasih aja buat panas. Antipiretik, paracetamol boleh. Mau yang sirup, mau yang tablet boleh. Oke, Tentunya disesuaikan dengan usianya sehingga dosisnya pas gitu ya. baik dok. Bu, paracetamol ya Bu kalau panas dan banyak minum jaga stamina. Tingkatkan staminanya. Baik, Mama Arjuna kenapa duluan nih? Kita mau ngadain padahal. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari mamanya Clara. Ini dok, ini nih agak berat pertanyaannya. Dok, anak saya ada riwayat step di usia 2 tahun. Nah, apakah anak boleh ikut vaksin COVID? Oke. Terima kasih pertanyaan ini jarang sekali. Aslinya kalau anak-anak yang punya riwayat kejang, demam, dan itu sudah lewat dari 1 tahun, itu masih boleh vaksin. Tapi kalau dalam waktu seminggu saja, sempat dirawat kan kejang, kita nggak bolehkan untuk vaksin. Apalagi kalau rawatnya udah usia 2 tahun, jadi sekarang mah boleh. Gitu ya. Oke. Dikatakan kejang, demam. Siap, oke. Terima kasih dok jawabannya. Kita lanjut ke, pertanyaannya sebentar saya baca dulu. Miss, Ya, Dok, udah ada boleh yang mau tanya tanya? nggak? Boleh kalau gitu silakan Bu, langsung bertanya dengan Pak Dokter. Iya, anak saya kemarin kan sempat divaksin pas di Grage, ya. Nah, agak hangat memang, cuma saya nggak begitu ngecek, tapi saya menemukan berapa hari kemudian ternyata di badan itu ada bintik-bintik merah. Oke. Wah, nge-lag ini. Iya, nge-lag ini Mama Bara. Maaf Mama Bara nge-lag, mungkin nanti bisa diulang sedikit ya dari ada bintik-bintik merah. Oke. Ya, kelihatannya masih belum bisa. Nah, itu Oke, ya mungkin boleh dimatikan saja kalau gitu kameranya. Mama Bara boleh diulang tadi sampai di timbul bintik-bintik merah. Lanjutannya boleh diulang Mama Bara karena tadi tidak terdengar. Iya, jadi dia divaksin, terus memang agak hangat, tapi saya menemukan ternyata di badan tuh ada bintik-bintik merah yang keluar gitu. Itu apa reaksi alergi atau bagaimana? Badannya perlu dikasih apa atau apa? Oke. Sudah, saya jawab ya. Iya, monggo dok. Selamat siang, Bu Mercy. Yang Pak D. Wah, ini ternyata. Jadi jangan takut, itu bukan karena alergi. Kalau alergi tentunya pasti akan ada reaksi urtikaria, itu ada gatal-gatal segala macamnya. Bukan apa-apa. Jadi apakah ini alergi reaksi ini? Oh bukan, it's okay itu. Panas adalah reaksi awal untuk membentuk suatu imunitas pada tubuh anak. Sometimes anak-anak pada saat panas itu akan muncul yang namanya bintik-bintik merah itu. Gitu ya Bu Mercy ya. Oke, Bu Mercy, apakah terdengar jawaban dari Pak D? Cukup jelas? Ya. Ya cukup jelas, makasih. Ya baik, kalau masih ragu-ragu mungkin nanti kontak sendiri berarti ya. Karena kelihatan ini udah cukup mengenal dengan Pak Dokter Haji Taat Ma'ruf. Baik, terima kasih Bu Mercy pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya secara langsung dulu sebelum saya lanjut ke chat WA? Chat WA, chat di Zoom? Tidak ada. Oke, baik kalau gitu dok saya nanya, ini pertanyaannya saya borong aja nih ya, pertanyaan 1 dan 2. Boleh. Dok, anak saya ada korengan, apa bisa ikut vaksin? Dan dok, kalau anaknya pilek batuk boleh vaksin gak sih? Monggo dok, silakan. Kalau korengan nggak apa-apa, tapi yang penting korengannya bukan di lengannya gitu ya.
Kalau korengnya ada di lengan, tempat suntikan ya jangan dulu. Ya, Oke. tapi kalau lagi batuk pilek, tunda dulu deh. Tunda dulu seminggu lagi. Gitu. Ya, betul. Ya. Tadi juga sudah ditanya ya. Tunda dulu seminggu lagi Bapak Ibu, kondisi tidak batuk, pilek, demam gitu ya pada saat pelaksanaan Ya. vaksin. Korengan nanti boleh dicek ya Bapak Ibu di mana lokasinya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya ini, kalau ini teknis sih Dok, tapi boleh deh saya tanyakan karena kan kita sebetulnya berbasis pendataan sekolah ya Dok. Jadi ada Ya. anak kelas 1, mungkin Bapak Ibu yang lain juga sama nih. Ada yang kakak dan adik, tapi karena kita dibedakan harinya kelas 1, 2, 3 hari Selasa, lalu Rabunya itu kelas 4, 5, 6. Boleh nggak sih kalau misalnya gabung gitu, jadi kelas 4 ngikut ke hari Selasa yang jadwalnya kelas 1, 2, 3. Bisa nggak Dok gitu? Bukan, Mak. Nyebrang harinya gitu. Karena panitia ada di BPK Penabur ya. Kalau kami akan bawa datanya, tak bawa Lengkap. semua nantinya. Oke, siap. Mau Ya, nggak mau kita baik, bawa Dok. semua datanya. Oke, Gitu ya. siap. Ya udah Bapak Ibu nanti koordinasi dengan wali kelas aja ya kalau begitu. Ya. Untuk Bapak Ibu yang punya 2 atau lebih putra-putri di SDK Penabur, nanti bisa koordinasi dengan wali kelas. Ya, Dok, lanjut ke pertanyaan ya, Dok. Mangga. Habis vaksin nggak harus langsung minum paracetamol untuk pencegahan demam kan? Boleh mandi nggak sorenya habis vaksin? Oke, pertanyaan yang enak ini, paling enak. Langsung jawab. Jadi nggak perlu kasih paracetamol dulu. Kita nggak perlu selalu minum obat loh ya. Saya ingatkan kembali bahwa kita nggak perlu selalu minum obat. Kalau kita masih bisa untuk mengendalikan diri kita dengan kondisi kita, tentunya nggak usah perlu minum obat. Pada saat panas barulah kita minum obat. Yang pertama. Yang kedua, kalau mandi boleh aja Bu, biar tetap cakep anak-anaknya. Ya, boleh mandi mah. Oke. Ya, Iya. kasihan nanti. Kebersihan maksudnya Dok ya? Iya, tetap PABS. Iya, Biar tetap baik. cakep anaknya ya. Baik, boleh berarti ya Bapak Ibu tadi yang bertanya. Ya, oke. Dok, lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari Jesslyn Valencia. Anak saya sudah vaksin 1 dan 2. Ini sebetulnya yang kemarin dokter sampaikan ya, Dok, di rapat koordinasi. Jadi Bapak Ibu yang anaknya sudah pernah vaksin pertama atau mungkin sampai vaksin kedua, mohon ini akan dijawab oleh Pak Dr. Toat, didengarkan supaya nanti tidak menjadi pertanyaan berikutnya. Karena ini pertanyaan umum dari BPK Penabur. Dok, anak saya sudah vaksin 1 dan 2, tetapi tidak mendapat sertifikat vaksin. Apakah bisa mendaftar untuk mendapat bukti vaksin Sinovac? Apakah harus mendaftar manual di website Peduli Lindungi atau bagaimana? Terima kasih Dok. Oke, berarti saya sampaikan yang sudah vaksin pertama dan kedua, terima kasih sudah melaksanakan itu. Tapi nggak terdaftar kenapa? Karena memang websitenya itu yang punya puskesmas dan fasilitas kesehatan yang lain yang punya akunnya masing-masing. Pada saat sebelum Desember itu, di dalam website e-care-nya itu belum peruntukannya usia 6-11 tahun. Gitu ya. Sehingga disuntik mah disuntik. Tapi apakah dapat sertifikat? Ya nggak bisa dimasukin karena usianya tidak mencapai. Misal nih, nanti di BPK Penabur itu tanggal 11. Adanya tanggal 11, kelas 1-nya itu belum 6 tahun, kurang sehari. Nggak bisa dimasukin ke dalam sistem. Ditundalah besoknya, tanggal 12 baru bisa dimasukin. Gitu ya. Dengan demikian, kalau yang sudah pernah vaksin, tentunya kita akan lakukan backdate. Kita ulang walaupun nggak divaksin lagi, kita masukkan lagi karena udah divaksin. Ya, vaksinnya udah. Cuman kita nggak tahu nih problemnya kita. Problem kami adalah satu, batch-nya sama nggak dengan yang nanti akan kita berikan. Kalau kita anggap sama, ya enak-enak aja. Yang penting kita sepakat, gitu ya. Karena yang kita berikan, yang diberikan waktu anak-anak yang sudah divaksin itu, batch-nya nomornya berapa, kita nggak tahu.
Nah, dengan yang sekarang bednya sama enggak? Nah, itu kita sepakati kalau memang dibuat sama dok, oke, boleh. Kita nanti entry sesuai nanti bulan Februari kita berikan lagi, tentunya kita backdate, kita lakukan entry ulang yang kedua. Jadi 2 kali pelaksanaan tentunya sudah dilakukan vaksinasi sebelumnya. Demikian ya. Iya, baik. Bagaimana Mama Jesslyn Valencia, apa cukup jelas atau ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan Pak Dokter tadi? Iya. Ya dok, Monggo Bu, silakan. sayanya belum ngerti ya gimana, kan waktu pas kemarin tuh Jesslyn tuh pas vaksin tuh emang udah 6 tahun lebih, tapi katanya itu dia belum vaksinnya belum di share ke seluruh ini ya, seluruh wilayah ya. Jadi dia barusan vaksin sendiri gitu loh. Jadi dia belum belum ter-share ke wilayah-wilayah gitu tuh katanya. Vaksinnya sudah ada semua. Ya. Vaksinnya udah ada, tapi problemnya adalah dia tidak bisa di-entry dalam sistem PCARE yang masuk jadi satu dengan Peduli Lindungi. Sehingga Jesslyn itu divaksin aja, tapi dia nggak di-entry. Kalau yang menyuntik mengatakan bahwa vaksinnya belum disebar ke semuanya, vaksinnya udah ada. Kami pun udah siap, cuman problemnya, ya vaksinnya udah ada, tapi problemnya hanya satu, kita belum bisa buka sistem aplikasinya itu untuk 6-11 tahun saat itu. Bulan apa Ibu boleh tahu vaksinnya? November. Pas bulan kemarin, yang dosis keduanya pas bulan kemarin, November. Desember. Desember. Berarti November dilakukan vaksin pertama, yang keduanya bulan Desember. Yang gitu. vaksin pertamanya Oktober, yang keduanya November. Ya, berarti Ibu tidak bisa di-entry. Kenapa? Karena waktu itu aplikasinya belum bisa dibuka untuk 6-11 tahun. Dan baru dibuka kick-off-nya tanggal 14 Desember. Dan itu hanya, Jabar hanya dibuka hanya 4 kabupaten kota. 8 kabupaten kota, maaf. 8 kabupaten kota. Itu Bu. Jadi nanti kalau toh mau diberikan dimasukkan dalam Peduli Lindungi, tentunya kita nggak tahu batch-nya, nomornya gitu, nomor batch dari vaksin itu. Apakah disamakan dengan yang nanti pada saat kita di BPK Penabur sebagai entry awal, tentunya kita nggak akan vaksin lagi karena sudah dapat vaksin. Itu Bu. Ada pertanyaan lagi? Jadi saya nanti bisa daftar ikutin batch-nya yang dari Penabur atau gimana? Ya, kalau kita sepakat bahwa batch-nya disamakan, ya kita samakan batch-nya, kita akan masukkan, setelah di entry akan mendapatkan sertifikat langsung dengan barcode yang kita siapkan nanti dari pusatnya, gitu ya. Oh, bisa tentunya gitu nanti ya? Februari lagi di entry lagi. Iya, nanti di entry ulang. Cuman saya ada nggak surat kartu vaksinnya waktu vaksin pertama kedua? Oh, nggak ada. Dia minta kakaknya aja. Minta kakak, terus di data habis itu vaksin. Boleh tahu vaksin di mana? Di Nissan, Pak. Nissan yang di Bebas tuh. Oh, oke. Berarti yang ada kan kemungkinan dari Polres ini. Iya, dari Polres. Nah, terus gimana ya, Pak? Iya, dari Polres Kabupaten. Nggak apa-apa. Nggak ada nomornya. Apa? Berarti kan nggak ada nomornya ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Nanti coba kita cek ulang dulu, kita entry dulu. Kalau ternyata nanti ada informasinya, apakah anak ini sudah terentry oleh Polres atau belum? Itu akan terbaca. Pada prinsipnya nanti pada hari pelaksanaan Selasa itu hadir aja. Dan saat ini kan kita cek nih, nanti siapa namanya ada semua. Kan kami minta datanya dari BPK Penabur, semua anak didik kita entry duluan. Orang yang sudah divaksin di mana, ketahuan semuanya. Kalau anak ibu nanti ternyata belum tervaksin, berarti belum di entry.
kita entry tapi sudah divaksin, ya sudah, apa-apa. Gitu ya. Oh gitu. Berarti nanti hari Iya. Selasa saya ke itu ya sekolah ya? Iya, tetap ke sekolah. Oh, Gitu ya. Ya. Oke, Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Makasih Miss Abel. Sama-sama Ibu, semoga cukup jelas ya Bu ya. Ya memang itu ya, mungkin beberapa Bapak Ibu yang bergabung di saat ini juga sama. Anaknya sudah vaksin 1 ya, tapi nggak ada sertifikatnya, terus bagaimana gitu. Nah mungkin bisa hadir ya Pak Dokter ya, berarti ya di sekolah pada hari Selasa. Tentunya tetap dari sekolah dan juga Puskesmas Pamitran akan mencoba membantu kendala yang dimiliki Bapak Ibu. Tetapi mohon pengertiannya Bapak Ibu karena memang ini kan sesuatu yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ternyata Bapak Ibu menyampaikan terus tidak langsung bisa ditindaklanjuti dapat hasil ya, terus kita akan coba upayakan bagaimana baiknya sehingga mungkin pelaksanaan vaksin yang sudah dilakukan yang di pertama itu bisa muncul sertifikatnya gitu ya. Dan semoga nanti bisa ikut langsung nanti yang kedua tetap di SD Penabur lah ya gitu. Ya. Jadi nggak repot lagi nanti untuk masalah sinkronisasi data ya, Pak Dokter ya. Kelihatannya emang itu ya masalahnya sinkronisasi data Bapak Ibu yang cukup lumayan repot gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Dok, kalau tadi kan pertanyaannya berat ya Dok ya, saya sekarang yang agak enteng. Pak Dokter, seandainya waktu mau divaksin anaknya ngamuk, wah ini sih bias juga ngamuk ya, tidak mau divaksin. Apakah dokter ada cara nih supaya anaknya mau disuntik vaksin? Nah, terima kasih Dok. Mungkin dikasih gimmick dulu ya, anak-anak ya. Janji dulu aja deh orang tua sama anaknya gimana gitu ya Dok. Kasih gimmick dulu, dikasih apa kayak gitu gimmicknya gitu. Betul. Ini pertanyaan pasti di kelas kecil nih. Kalau kelas kecil Ya, biar pasti. diterangin supaya menimbulkan herd immunity, nggak ngerti. Mami pokoknya jangan divaksin sakit. Ya, jadi minta tolong ya Bapak Ibu nanti mungkin bisa dampingi anak-anaknya. Tentunya Bapak Ibu wali kelas juga akan berupaya supaya anak-anak nih mau divaksin gitu ya. Tapi kadang-kadang rasa takut itu lebih besar daripada ya walaupun gimmick ya dijanjikan ya kadang-kadang anak-anak seperti itu. Baik, Dok terima kasih. Dok lanjut ya. Oke. Dok anak saya, nah ini agak ini ya Dok, kita perlu lihat nih. Mau tanya kalau anak saya special need atau gangguan fokus dan disleksia, apa boleh divaksin? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yang berkebutuhan khusus, ini memang kita khususkan dan pada saat ini yang penting tidak terjadi infeksi. Panas tidak, batuk pilek tidak punya kelainan yang lain. Disleksi itu ada bagian dari tumbuh kembang. Jadi artinya rekomendasi dari IDAI juga menyatakan bahwa yang berkebutuhan khusus ini coba disendirikan, lebih baik disendirikan, dan kita screening lebih ketat lagi sisinya dengan infeksinya. Kalau memang nggak ada infeksi, boleh dilakukan vaksinasi. Gitu ya. Baik. Recommended nomor 7 itu kalau nggak salah dari IDAI. Iya, baik. Cukup jelas Mama Jevan atau barangkali masih ada mau ditanyakan bisa open cam. Langsung bertanya nanti open mikrofon, open cam juga boleh. Baik, kalau rasanya cukup jelas ya. Kalau begitu kita lanjut. Dok, ini semakin mendekati jam 10 pertanyaan. Mau nanya, itu iya, kalau Mama Jevan, silakan. Yang screeningnya itu dari pihak yang nanti mau vaksin atau gimana ya? Saya sendiri yang akan melakukan screeningnya. Oh berarti pokoknya nanti hari Rabu saya tetap datang bawa anaknya, nanti dokter lihat gitu? Iya. Oke, baik. Cukup Mama Jevan? Cukup. Iya, oke. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau tanya langsung? Tidak. Oke, kalau gitu. Miss, boleh bertanya nggak, Miss? Boleh, monggo silakan Pak. Selamat pagi, selamat tahun baru Pak. Monggo silakan dengan Pak Dokter langsung. Ya, selamat pagi Miss Abel. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Pak. Kayaknya Pak Dokter ini murah senyum ya. Cuman saya nggak bisa tutup buka nih karena di puskesmas saya. Oh, iya Pak. Anak saya kelas 2B. Ya, kelas 2B SD KP Penabur Jalan Kromong. Dia usia 2 bulan. Dia kelainan fungsi hati.
Jadi ada penyempitan saluran hubungannya ke empedu. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya, saya sih percaya dia udah sembuh. Cuman saya mau tanya secara medisnya, kira-kira anak saya ini bisa divaksin nggak? Sekarang usia berapa? Kelas 2 berarti dia 8. 8 tahun. Jalan 8, iya. Oke. Jadi itu karena penyempitan, bukan? Iya. Iya. Jadi dengan pertumbuhan si anak itu akan terjadi perbaikan terutama fungsi pembentukan asam empedu dari livernya. Dulunya terjadi kuning anak itu, kemudian sometime kotorannya jadi agak kayak dempul gitu ya, sehingga terganggu. Ini gangguan pertumbuhan, tumbuh kembang anak. Jadi pertumbuhan jaringannya. Dari IDAI menyampaikan bahwa kalau gangguannya hanya sejauh itu dan saat ini tidak perlu pengobatan secara rutin, itu masih dibolehkan untuk dilakukan vaksin. Oh, ya. Memang nggak ada Gitu. pengobatan, Pak? Nggak ada pengobatan rutin? Nggak ada, hanya kita Iya. lihat perkembangannya seperti apa, kita USG ulang, oh sudah lebar nih, pada usia sekitar 6 bulan 1 tahun, lebar, oke, lewat. Udah, nggak Oh, masalah. oke, siap, Gitu. siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama, sehat-sehat ya. Ya, terima Cukup jelas kasih. ya Bapak. Iya, terima kasih. Pak Dokter, saya Yup. menggantikan sementara karena tadi kebetulan Miss Abelnya kebelet. Dari pagi dia udah stay di sini terus soalnya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Dokter. Siap. Dari Ibu Linda, Dok mau tanya, anak saya itu sudah divaksin ke-1 dan untuk jadwal vaksin kedua itu Bisa, tanggal 2 berarti dia Februari. bisa mulai besar. Jika di luaran susah mendapatkan vaksin kedua, apakah bisa ikut vaksin keduanya di sekolah? Nah, pastinya kan tanggalnya sudah lebih dari itu ya Pak Dokter ya. Apakah nggak apa-apa? Gitu pertanyaan Pak Dokter. Oke, boleh. Jadi kalau sudah melakukan vaksin di luar di bulan Januari, kayak kemarin kan kick off di GCM kan di akhir bulan atau awal tahun gitu ya. Tentunya vaksin keduanya pasti akan kelewat. Kalau kita nunggu di sekolah BPK Penabur, boleh saja. Nanti pada saat BPK Penabur mengadakan yang kedua, oke, boleh. Minimal jaraknya 28 hari. Minimal. Saya sampaikan minimal 28 hari jarak antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Kalau lebih, boleh. Gitu ya. Oke, jadi pokoknya patokannya mah minimal 28 hari ya Pak Dokter ya? Ya. Tapi kalau misalkan mau lebih, it's okay lah ya? It's okay. Oke. Itu ya untuk Mama Ibu Linda dan juga untuk mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang punya pertanyaan yang sama. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak Dokter. Dok mau tanya, kalau anak saya ada riwayat CVS, Cycle Vomiting Syndrome, apakah bisa ikut vaksin? Cycle Vomiting Syndrome itu adalah, ini usia berapa nih anak ini? Oke, Mama Kelas berapa Joanna, nih? apakah bisa dilanjut? Silakan nyalakan mic-nya. Ini pertanyaan dari Mama Johanna. Halo Mama Johanna. Kalau ini mah kelas 2 ya Dok ya? Kemungkinan Ya, 7 berarti tahun. umur, 7 tahun. Ya, udah dijawab, 7 tahun. Cycle Vomiting Syndrome itu adalah bukan penyakit, itu adalah apa namanya ya, habitualnya. Habit seseorang, habit anak. Ada habit anak itu yang berbeda-beda tiap keluarga itu beda-beda. Untuk itu aslinya sih boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Dan di sana tidak disebutkan bahwa CVS itu nggak boleh, enggak. Tidak disebutkan. Hanya yang disebutkan adalah komorbid, orang anak-anak yang kena kanker dalam perawatan masih kemoterapi, orang yang ada imunologinya tentunya saat ini pada saat pengobatan. Kalau yang asma tidak lagi serangan asma, anak yang lagi infeksi ditunda 7 hari, yang kena COVID ditunda dulu sampai sembuh 1 bulan, seperti itu. Screeningnya seperti itu. Oke, jadi berarti tidak masalah ya Pak Dokter ya?
Iya. untuk yang CVS ini. Begitu Iya. ya Mama Joana ya. Jadi tidak apa-apa. Oke, pertanyaan terakhir Pak Dokter. Dok, Iya. kalau ini kan vaksinnya untuk 6 sampai 11 ya Pak Dokter ya. Nah, Ya. ini ada pertanyaan bahwa usia anaknya itu baru 5 tahun 6 bulan. Apakah itu sudah boleh divaksin atau harus menunggu sampai 6 tahun? Wah, Ditanya ini nih, Pak Dokter. pertanyaan. Kedengeran ke Ini, sono. oke, ini pertanyaan yang menarik ini. Ya, jadi aslinya boleh diberikan, cuman aplikasinya nggak bisa tidak bisa dipakai dan tidak akan mendapatkan sertifikat yang dari Peduli Lindungi. Jadi tentunya nunggu 6 tahun. Semoga nanti ada recommended lagi dari IDAI dan ITAGI, apakah nanti dari 0 sampai 5 tahun akan diberikan vaksinasi. Gitu ya. Jadi boleh aja. Tapi Cuma mungkin belum rekomendasinya bisa mendapatkan sertifikat ya Pak Dokter ya. iya. Dan Karena kan entry rekomendasinya datanya belum harus muncul. 6 tahun. Yes. Gitu ya kurang lebih. Iya. Oke, begitu untuk Mama Sidi ya. Jadi kalau vaksin sih boleh, tapi nanti anaknya belum bisa mendapatkan sertifikat karena entry datanya harus 6 tahun. Oke, kalau di kolom chat sudah tidak ada lagi sih Pak Dokter pertanyaannya. Oke. Kalau di sini dilihat sudah pukul 10. Oke, kalau gitu barangkali satu pertanyaan deh dari Bapak Ibu langsung atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah cukup jelas ya. Kalau begitu saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih banyak ya Pak Dokter. Miss, saya minta one message ya. Oh boleh. One message untuk semua Bapak Ibu semuanya. Putra-putranya disiapin untuk sarapan dulu ya. Iya betul Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter sudah diingatkan ya. Jadi ya untuk Bapak Ibu semuanya nanti ketika hari vaksinnya berarti sudah disiapkan anak-anaknya untuk sarapan terlebih dahulu ya Pak Dokter ya. Iya. Kalau Oke. ngajak breakfast di sana rame-rame boleh juga. Jadi makan bersama kita nanti ya Pak Dokter ya. Jangan nanti berkerumun. Oke, ada lagi Pak Dokter mungkin yang mau disampaikan? Udah, tadi sarapan? itu aja sarapan, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, PTM akan bisa berjalan agar touch untuk anak-anak kita, touch pendidikan untuk anak-anak kita terjadi bukan hanya dengan posisi seperti ini walaupun teknologi is okay. Oke. Sehingga anak kita lebih maju. Salam sehat gitu ya. Salam sehat. Ya, terima kasih untuk Pak Toat untuk waktunya, ya kan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu untuk 1 jam ini kebersamaan kita. Kita berdoa bersama-sama, semoga nanti pada hari H-nya, yaitu hari Selasa dan hari Rabu, semua berjalan dengan lancar. Itu ya. Kalau begitu, saya mewakili dari sekolah mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya dan juga Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Salam sehat siang. selalu. Mohon izin Terima les kasih ya. Bapak Ibu, terima kasih Pak Toat. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bye. Berdoa.